Oke, tema kali ini adalah Student Connect with Telkom Indonesia. Jadi memang Telkom Indonesia ini seling untuk apa ya, memberikan ilmu-ilmu tentang Telkom Indonesia kepada universitas dan kampus-kampus di Indonesia gitu. Untuk kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang Learn, Grow, and Contribute to the Nation in Vibrant Workplace atau di Telkom Indonesia. Itu pertama terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi di KKL online ini. Sebenarnya sayang banget ya KKL-nya online gitu. Padahal kalau misalnya KKL-nya offline, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa ke Telkom Landmark Tower ini di Jakarta di Gatot Subroto. Di situ kita punya namanya Telkom Digital Experience Center. Di situ rekan-rekan sekalian bisa mencoba teknologi-teknologi terbaru dari Telkom yang sedang dikembangkan gitu. Salah satunya misalkan VR, Internet of Things dan lain sebagainya gitu. Nanti mungkin setelah pandemi apa namanya? Suara saya kedengar ya? Sorry. Ya, kedengaran Mas. Ya. Mungkin setelah pandemi nanti bisa datang ke sana karena gratis dan apa namanya tidak dipungut biaya dan bisa langsung datang gitu ya. Jadi seperti experience center di sana kita bisa mencoba berbagai macam teknologi yang ada teknologi terbaru. Gitu. Perkenalkan dulu tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Pak Fikri, nama saya Satria Arvicono Bakri, nggak ada hubungannya sama Abu Rizal Bakri, cuma namanya aja sama gitu ya, nama belakangnya sama. Saya lahir di Bogor dan besar di Lampung, kemudian menempuh pendidikan pertama saya di Teknik Kimia Universitas Diponegoro, masuk tahun 2011. Kebetulan waktu itu satu organisasi sama Bu Dwi Intan, waktu itu kita satu fakultas, satu organisasi namanya Forum Studi Teknik gitu ya. Kebetulan saya juniornya Bu Dwi Intan. Kita banyak berinteraksi juga di situ untuk tentang riset gitu ya. Kemudian saya lulus tahun 2015, lalu tahun 2016 saya kuliah lagi yaitu di Teknik Industri. Beda jurusan nih kita. Saya pindah jurusan dari Teknik Kimia ke Teknik Industri tahun 2016. Itu saya menempuh double degree di National Taiwan University of Science and Technology. Tahun 2018 saya lulus. Kemudian tahun 2019 dan 2020 saya mendapatkan sertifikat di Data Science sama di Scrum Master 1. Saat ini saya di Revenue Assurance Management Specialist tahun 2019 sampai ke 2021 sekarang. Selain saya sebagai Revas dan Change Management Specialist, saya juga sebagai culture agent nih. Jadi ada satuan tugas tertentu yang tugasnya itu untuk menyebarkan culture di Telkom, budaya-budaya di Telkom baik dari internal perusahaan maupun luar perusahaan. Saya juga sempat dapat hibah untuk mendirikan startup namanya Baca Suara di dalam internal Telkom sendiri. Saya sebagai CTO-nya atau Chief Technology Officer, dan saya juga lumayan aktif di volunteering program namanya Ayo Bikin Nyata di Telkom. Sudah 2 tahun berturut-turut saya ikut. Yang pertama saya menginisiasi Desa Sadar Api di Samarinda, dan juga terakhir membuat aplikasi namanya Ayo Dharma. Mungkin itu sekilas dari saya. Ini outline yang akan saya coba sampaikan dalam 30 menit. Mudah-mudahan cukup. Pertama, Telkom secara keseluruhan, secara selayang pandang. Kemudian bagaimana sih budaya kerja di Telkom, budaya berkembang di Telkom, dan berkontribusi kepada bangsa di sebuah tempat kerja yang saya rasa. Mungkin teman-teman dan rekan-rekan Bapak Ibu semua, kalau dengar Telkom, nggak semuanya familiar langsung ke Telkom gitu ya. Kadang ada yang salah persepsi bahwa Telkom itu Telkomsel gitu. Telkom sama Telkomsel bedanya apa sih? Nah, kadang masih ada perbedaan persepsi seperti itu. Telkom itu merupakan sebuah grup ya, sebuah perusahaan yang punya banyak anak perusahaan, dan salah satu anak perusahaannya adalah Telkomsel gitu. Jadi Telkom itu punya banyak anak perusahaan. Di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Produk utama dari Telkom sendiri, Telkom induknya sendiri adalah IndiHome sekarang. IndiHome yang sekarang ada di 496 ibu kota dan kabupaten dan kota di Indonesia, dan kita punya produk juga di luar negeri gitu ya, di Singapura, Hong Kong, Timor Leste. Waktu saya kuliah di Taiwan juga ada Telkomsel waktu itu, ada kartu as. Itu kita punya fiber optik terpanjang nih
166.000 kilometer. Kalau nggak salah ini sampai beberapa kali keliling bumi ya. Dari Sabang sampai Merauke kita sudah coba untuk penetrasi fiber optik. Kita punya market cap sekitar 320 triliun dan sebagai BUMN kita punya kepemilikan saham Telkom itu dipunyai negara 52,1% dan dipunyai publik 47,9%. Nah, Telkom ini satu-satunya BUMN yang melantai juga di 2 tempat bursa saham sekaligus, yaitu di Indonesia sekaligus di New York Stock Exchange gitu ya. Telkom ini perusahaan yang sangat masif, sangat besar ya. Di sisi SDM-nya sendiri, untuk induk perusahaannya sendiri, kita punya sekitar 9.832. Ini data tahun 2020 akhir ya. Terus secara grupnya kita punya 25.000 karyawan gitu. Dan mayoritas dari karyawan itu berumur 26 sampai 30 tahun, sama seperti saya juga. Terus tapi kita punya sedikit permasalahan di SDM nih. Kita punya 41 sampai 50 tahun itu hampir 10.000 orang gitu. Jadi dalam 6 tahun ke depan kita akan kehilangan 4.000 talent, 4.000 orang yang bekerja di Telkom Group secara keseluruhan gitu. Nah, ini kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semua supaya bisa berkontribusi, bisa join di Telkom dan belajar dan juga berkembang dan berkontribusi untuk negara bersama Telkom gitu. Kita punya tiga ID, yaitu ID Ring, ID Access, sama ID Con, di mana kita punya fiber optik yang tadi panjangnya sampai 1.600.000 kilometer. Terus kita punya 133 transponder satelit, di mana kemarin terakhir kita meluncurkan satelit merah putih ya. Kemudian kita punya POP, point of presence, itu lebih dari 100, baik di domestik maupun internasional. BTS dan tower kita juga tersebar nih di seluruh Indonesia dan mulai mengenable 5G di beberapa kota besar Indonesia, dan nantinya harapannya akan diikuti di kota-kota lainnya di Indonesia. Nanti materinya 5G akan dijabarkan lebih detail lagi oleh Pak Zaki nih, masternya. Kemudian kita juga punya data center dan digital platform seperti cloud, CDN, dan lain sebagainya. Kemudian ini sekilas ya. Jadi Telkom itu ini area layanannya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya networknya seperti ini. Tadi sudah saya sekilas gambarkan juga, Telkom itu nggak cuman Telkomsel dan IndiHome aja gitu. Kita punya 4 segmen pelanggan gitu. Kalau IndiHome itu kan consumer ya, terus kalau Telkomsel itu mobile gitu. Kita juga punya pelanggan-pelanggan corporate gitu, corporate dan juga pelanggan-pelanggan government yang produknya beda lagi, bukan IndiHome dan bukan Telkomsel lagi gitu. Kita juga punya pelanggan wholesale ini pelanggan yang belinya bulk, belinya sekalian banyak gitu ya. Pelanggan-pelanggan wholesale ini salah satunya adalah internet service provider yang lain, misalkan merek-merek lain gitu, merek yang warna biru, yang warna kuning dan lain sebagainya, itu banyak juga yang berlangganan ke kita, karena cuman Telkom di Indonesia yang penetrasi jaringannya itu dari Sabang sampai Merauke sampai pelosok-pelosok gitu. Terus kita punya purpose yang agak beda sama perusahaan swasta gitu ya. Kita punya purpose itu untuk membangun bangsa yang kan value terbaik untuk stakeholder kita, untuk pemangku kepentingan kita. Kita punya 3 misi, yaitu membuat infrastruktur, terus membuat talent digital, dan juga mengorkestrasi digital ekosistem di Indonesia. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung sebelumnya, Telkom itu ada, kalau nggak salah terakhir ada 108 anak perusahaan dan cucu perusahaan yang terbagi atas banyak departemen dan banyak segmen gitu ya. Segmen tadi ada 4. Untuk departemen kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisi gitu ya. Di luar daripada departemen. Untuk portfolio produk sendiri kita punya telco, punya IMES, education, media, dan sosial. Terus kemudian kita punya
Parah. nasional dan aset juga, Telkom akses di bisnis akses gitu ya. Jadi tes kita punya Tetapnya panas ya. ada di beberapa negara, bukan cuma membangun di di bisnis internet aja, tapi kita udah masuk ke digital telco gitu, istilahnya produk-produk kita selain telekomunikasi juga produk-produk digital. Nah, oke, di Telkom itu saya ngerasain saya baru 2 tahun di Telkom nih, mungkin nanti Pak Zaki lebih lama karena senior saya gitu ya. Di Telkom itu saya ngerasain ada 3 poin utama yang enak banget gitu ya kerja di Telkom, yaitu learn, grow, and contribute di sebuah tempat kerja yang benar-benar vibrant atau benar-benar berwarna nih gitu. Learn-nya apa aja sih? Kita tuh punya training sama certification program yang benar-benar integrated dan berjenjang gitu. Jadi istilahnya kita kerja itu ada kuliahnya lagi, bukan kuliahnya lagi ya, kayak ada nambah ilmunya lagi gitu. Dalam 2,5 tahun saya di Telkom itu udah lebih dari 20 kali saya pelatihan untuk penambahan skill gitu. Jadi never ending kita tuh berkembang terus-menerus gitu loh, belajar terus-menerus. Dan salah satu certification yang saya dapatkan juga dapat dari Telkom gitu, yaitu dari Telkom Aton yang data science tadi gitu. Jadi benar-benar istilahnya didukung lah untuk berkembang gitu. Terus kita juga punya innovation playground. Tadi saya di perkenalan diri sempat menceritakan bahwa saya mendapatkan hibah atau mendapatkan pendanaan startup gitu. Nah, di Telkom itu kita setiap tahun punya 1-2 kali innovation playground untuk mengembangkan startup, itu yang namanya Hack Idea dan Amoeba. Itu benar-benar kita dikasih pendanaan dan kita berinovasi secara profesional untuk mengembangkan produk digital baru untuk Telkom gitu. Terus kita juga punya kesempatan scholarship di dalam negeri maupun di luar negeri. Senior-senior saya banyak yang udah ke luar negeri untuk mendapatkan scholarship untuk lanjut ke S2 maupun S3 gitu. Kerjasama sama universitas-universitas di Indonesia juga gitu. Terus grow-nya itu yang pertama career sama development di Telkom itu benar-benar jelas, dan pathway-nya itu jenjang karirnya itu benar-benar jelas gitu, dan kompetisi. Ya pernah bekerja di tempat lain juga, jenjang karir di Telkom ini lebih transparan gitu. Sebagai pengalaman saya dalam 2 tahun juga udah bisa promosi gitu. Itu karena Telkom benar-benar menghargai berdasarkan kemampuan dan kompetisi, bukan berdasarkan lama kerja gitu. Terus leader-leadernya itu top banget dan inspiring banget. Karena tadi basicnya adalah career development dari kompetisi dan kompetensi dan kemampuan gitu, bukan karena loyalitas semata gitu. Terus kita juga punya Assessment Center Indonesia, ini salah satu Telkom yang mereka tuh adalah sebuah organisasi psikolog gitu ya, untuk mengakses secara profesional dan secara personal gitu kemampuan dan potensi kita. Dan ACI ini sudah dipakai oleh banyak BUMN dan badan-badan negara lainnya, kayak misalkan Pertamina, terus BI dan segala macam. Itu biasanya rekrutmen dan developmentnya juga menggandeng ACI milik Telkom. Contribute, jelas kalau contribute karena kita BUMN ya, dan Telkom itu BUMN yang salah satu BUMN yang sehat lah ya, yang memberikan dividen terbesar di stakeholder di pemilik sahamnya gitu ya, negara. Kita tuh berkontribusi secara tidak langsung kepada Indonesia gitu. Secara langsung sih, kalau general manager saya bilang waktu itu ke saya, setiap pekerjaan yang kita lakukan itu akan menghasilkan jalan-jalan di pelosok-pelosok Kalimantan misalkan. Karena keuntungan dari Telkom itu langsung diterapkan di pembangunan negara juga. Terus kita juga punya CSR ya, Corporate Social Responsibility, volunteering. Kita punya Ayo Bikin Nyata, di mana kita tuh bisa ngajuin proposal untuk
melakukan apa ya, corporate social responsibility dan itu didanai gitu. Kita juga punya concern khusus terhadap UMKM, MSME, agriculture, fishery, tourism, logistik dan lain sebagainya. Kita punya beberapa startup di bidang-bidang tersebut, nanti di belakang akan saya jelaskan. Nah, Vibrant Workplace, kita punya smart office di Telkom Landmark Tower tadi. Kita punya nggak cuman otak aja nih yang dijalanin gitu, kita juga punya olah rasa, olah rasi, dan olah ruh. Banyak ngerekrut dari atlet-atlet gitu ya. Kemarin terakhir kalau nggak salah ada atlet tenis meja, Mas Upit ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita concern juga nih, nggak cuman otak aja tapi raga juga gitu. Kita punya culture festival, kita sudah diterapkan per 2020 ini, 2020-2021, di mana kita bisa memilih sendiri nih, kita mau kerja di rumah atau mau kerja di office gitu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini beberapa culture activation dari tadi sharing-sharing dari senior leader kita yang inspiring. Terus knowledge sharing kecil-kecilan lah ya. Setiap minggu itu ada knowledge sharing. Ini kita pernah ngobrol-ngobrol soal kopi, pernah juga ngobrol-ngobrol soal COVID, pernah juga anak SMK bagaimana memilih jurusan jurusan kuliah supaya nggak salah jurusan gitu. Kebetulan saya salah satu orang yang salah jurusan gitu ya, jadi saya jadi pemateri gitu. Kita juga banyak sharing-sharing lah, istilahnya ilmunya terus berkembang ya kalau di dalam movement ke sosial gitu ya. Kita banyak bantuan kepada sekolah-sekolah dan masyarakat yang terkena dampak COVID secara tidak langsung, sembako dan segala macam dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kita juga concern banget sama namanya innovation. Ini inovasi internal dari Telkom Samarinda sebenarnya, tempat saya bekerja sekarang, tempat saya dinas sekarang. Kita punya virtual plaza, jadi pelayanan publik Telkom itu nggak harus datang lagi ke Plaza Telkom, tapi bisa melalui digital gitu ya, platform digital. Ini beberapa innovation untuk Indonesia punya Telkom. Mungkin beberapa teman-teman sudah, dan rekan-rekan Bapak Ibu semua cukup familiar, misalkan Clue, Kredivo, terus Efficiency dan segala macam. Ini tahun 2020 kemarin. Nah, 2021 kita lebih banyak lagi nih. Kita punya tiga layer ya, digital connectivity net-nya, plan dan service itu layanannya gitu. Kita punya kayak untuk mungkin teman-teman yang pernah daftar prakerja, platform belajarnya melalui Pijar, Maxstream untuk nonton. Terus kita punya Logi juga untuk logistik. Kita punya Padi UMKM juga untuk membeli produk-produk UMKM. Kita punya Agri untuk membeli produk-produk agriculture. Kita punya Link Aja juga yang sekarang bersaing ketat sama OVO dan digital payment lainnya. Terus kita juga volunteering secara secara rajin gitu ya, secara rutin. Tahun 2019 kita berhasil di Desa Sadar Api Minum Permai, menjadi top 30 juga di BUMN Innovation Summit. 20 kita bikin aplikasi namanya Ayo Derma yang menginvensi ulang caranya charity. Saat ini aplikasinya masih dalam development. Terus tadi kita punya yang namanya Diarium ya. Diarium itu kayak super apps-nya Telkom, isinya bisa macam-macam. Kita bisa itu kayak Facebook-nya Telkom juga itu terus cuti, slip gaji dan segala macam ada di satu aplikasi namanya Diarium gitu. Kita juga bisa mencari rekan kerja kita ya di yang tadi rekan kerja kita ada 9.000 orang gitu kan, susah ya nyari kontaknya. Misalkan kita perlu seperti saya dan Pak Zaki ini sangat jauh divisinya gitu ya, karena Pak Zaki ini di divisi operation, saya di divisi consumer gitu yang di daerah langsung gitu. Nah, kita bisa kontak-kontakan via Diarium. Kita juga punya workspace yang open, jadi nggak kaku gitu ya, clean. Kita punya fasilitas-fasilitas juga kayak gym dan segala macam.
segala macam. Kita juga punya bar dan segala macam, musola dan lain sebagainya. Nah, ini untuk opportunity di Telkom, kita punya rekrutmen, kita punya internship. Nah, untuk yang dalam waktu dekat banget ini, kita punya namanya Indigo Hackathon Festival ya. Ini buka mulai tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021. Ini adalah hackathon Indigo ini adalah untuk teman-teman sekalian, rekan Bapak Ibu sekalian, kalau startup, nah bisa di-submit ke Indigo for Nation ini. Nanti kita akan ada mentoring di situ, akan ada hibah atau pendanaan sampai dengan 300 juta rupiah gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman punya ide inovatif yang kayak misalkan mensolusikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, silakan dikirim ke sini karena ini kesempatan yang sangat enak karena ini juga di mentorship gitu oleh orang-orang yang sangat-sangat kompeten di bidangnya. Gitu. Untuk rekrutmen itu kita ada beberapa jalur ya. Untuk karyawan S1 dan D4 itu kita punya namanya Great People Training Program. Kemarin kita baru buka Great People Training Program yang ke-13 pada bulan Maret 21. Kabarnya kita akan buka lagi karena tadi kita memang banyak akan ada yang pensiun gitu ya. Jadi kita butuh banyak nih, terutama teman-teman skill digital gitu ya, skill data science, skill dan lain sebagainya gitu ya. Nanti akan saya jabarkan di belakang gitu. Nanti ada GPTP, pantengin terus bisa di recruitment.telkom.co.id atau di IG-nya @living_in_telkom gitu ya. Di sini GPTP, terus kita juga punya Pro Hire atau AM program gitu ya. Pro Hire ini buat teman-teman yang udah bekerja dan punya portfolio dalam bekerja. Biasanya kita buka untuk Pro Hire itu expert hire gitu, orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja itu rekrutmen untuk teman-teman yang punya skill digital tadi. Terus ada juga rekrutmen lain, misalkan dari yang perusahaan, misalkan Telkomsel buka rektor IG-nya masing-masing. Nah, untuk internship sendiri kita punya beberapa, yaitu yang pertama GPIP, terus PMBB, mentorku, dan mengajukan internship pribadi dan internship lainnya. GPIP internship program ini mirip sama GPTP ya. Durasinya sekian itu langsung kerja langsung di menerima gitu, sertifikat yang kalau nggak salah Ya connecting San. Connecting lu. Betul. Mati. Recording in progress. Awal kita untuk seluruh BUMN ada sekitar 22.000 mahasiswa sudah magang gitu ya. Ini melalui Forum Human Capital Indonesia. Nah, program magang bersertifikat ini kalau nggak salah, mungkin Bapak Ibu dosen yang lebih ngerti, kalau nggak salah dia bisa menggantikan jumlah SKS gitu ya. Jadi beberapa SKS mata kuliah itu langsung dinilai sebagai magang gitu. Untuk caranya ini kerjasama nih antara universitas dengan BUMN terkait gitu ya. Nanti bisa kontak di nomor ini atau email ke FHCI BUMN gitu. Karena ini untuk semua BUMN gitu ya. Untuk Telkom sendiri kita sudah ada sekitar 102 orang nih terakhir tahun 2020 akhir.
yang tersebar di 7 regional dan 2 divisi TV video dan digital service nih. Sementara kita butuh 412, kita baru dapat 102 kemarin. Jadi memang kita butuh teman-teman yang magang sendiri karena kita punya kemampuan atau punya skill digital karena kita lagi butuh banget gitu ya. Kita ada 102 dan nggak menutup kemungkinan tahun 2021 ini akan dibuka lagi untuk semester berikutnya. Jadi nanti kontak di sini nanti untuk bagaimana cara untuk mendapatkan PMMB gitu ya. Terus kita juga punya internship di Direktorat Digital Business ya, DDB itu Direktorat Digital Business yang langsung menghandle inovasi-inovasi dan startup di Telkom gitu ya. Internship kita banyak banget nih bidangnya. Ini cuma sebagian aja yang saya screenshot. Ada big data, manajemen, platform, service, data scientist, engineer, sampai juga di Ini panas ya. segala macam .co.id. Ya, atau pantangin terus ada beberapa jenis program communication satu. Ini baru banget. Recording in progress. Sayangnya kita cuma mampu untuk intake sebanyak 250 menti gitu ya. Apa sih keunggulannya? Karena kita langsung connect nih sama mentor yang berkembang di mudah-mudahan nanti akhir tahun atau awal tahun 2022 kita akan buka lagi untuk mengingat animonya yang bagus, kita akan buka lagi untuk mentorku. Terakhir untuk rekrutmen ya. Rekrutmen tadi kita baru buka banget GPTP 13 kemarin sampai tanggal 5 Maret dan sekarang teman-teman yang lolos di GPTP 13 itu sudah masuk ke fase on the job training ya, sudah mulai selesai, tapi kabar baiknya insya Allah di akhir tahun ini katanya kita akan buka lagi nih kisi-kisinya nih dari teman-teman rekrutmen akan buka lagi di akhir tahun. Nanti pantengin terus di Living in Telkom gitu ya. Terus gimana supaya bisa join Telkom? Codex ya, Codex itu ini buka sampai sekarang. Codex itu adalah salah satu jalan masuk ke Telkom juga untuk teman-teman yang punya seperti ini. Cloud Engineer, Data Science, yang terbaru kita buka Juli 2021, tapi kita buka sepanjang tahun, jadi kalau rekan-rekan memang berminat, bisa langsung daftar aja dan jadi talent pool kita. Nanti ketika ada kebutuhan langsung dipanggil untuk wawancara. Gitu. Oke, nah digital skill atau skill-skill di Telkom yang dibutuhkan itu ini gitu ya. Jadi Telkom itu punya 3 job family digital, teknologi yang ini, job family customer centricity untuk berkelainan dengan customer, dan corporate enablers. Corporate enablers ini artinya lah ya, yang mengenable dua ini supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Untuk digital teknologi kita punya tiga level, yang connectivity, platform, dan service ya. Connectivity itu kayak jaringannya gitu ya, koneksinya, platform itu wadahnya, dan service itu layanannya. Kita juga punya sales, marketing, customer engagement. Untuk corporate enabler ada business strategi, corporate affair, finance, human capital, supply chain, dan general affair. Untuk teman-teman teknik informatika sepertinya paling masuk itu ke digital teknologi, walaupun nggak menutup kemungkinan untuk masuk ke kayak bisnis strategi. Misalkan teman-teman punya kemampuan data science gitu, bisa masuk ke bisnis strategi atau masuk ke corporate affair gitu ya, misalkan untuk risk manajemennya gitu. Bisa juga masuk ke marketing atau sales yang benar-benar nggak sesuai dengan
namanya ilmu di kuliahnya karena ini umum ya gitu. Ya, kita punya 75 skill nih ya. Tapi kita nggak perlu cuma bisa 1 2 3 itu udah sangat bagus karena kita akan bekerja secara tim dan masing-masing orang itu adalah spesialis gitu. Tadi kita ada 3 level yaitu connectivity, ada platform sama ada service. Nah, dalam journey-nya kita punya strategi, desain, build, dan operate. Karena kalau membuat sebuah digital service itu kita buat strateginya dulu gimana, mendesain produknya, membuat produknya, dan mengoperasikan produknya. Nah, di dalam ini bacanya kayak matrix gitu ya. Jadi kalau misalkan connectivity dan strategi kita butuhnya skillnya, berarti kita butuh network security misalkan, market and business analyst. Terus kita punya services untuk service dan membangun service, build the service, punya kemampuan harus punya kemampuan kayak Sprint Master, terus background. Kalau yang warna hijau banget ini adalah core atau skill inti yang kira-kira sangat-sangat dibutuhkan. Kalau warna biru terang lah skill sub inti ya, semi inti gitu dan sebagainya, dan yang warna Tosca ini adalah non core-nya gitu. Jadi kalau rekan-rekan sekalian yang mungkin 2018 2019 ya angkatannya ya, mungkin beberapa tahun lagi, setahun 2 tahun lagi lulus, mungkin bisa nge-pursue atau mengejar beberapa skill ini nih, karena enggak cuma di Telkom tapi saya yakin di digital ecosystem di Indonesia ini sangat-sangat butuh. Misalkan kayak di Telkom aja nih yang paling langka itu sebenarnya katanya teman-teman digital, katanya departemen digital ya, itu paling langka adalah data scientist, dan itu sangat-sangat sulit karena data scientist itu kan statistik dan butuh programming juga. Tapi yang lain juga sangat-sangat dibutuhkan kayak dan kita sangat-sangat membutuhkan, dan sekarang masih kekurangan gitu. Jadi kalau teman-teman nanti masih punya 1 tahun lulus, banyak-banyakin portfolio dan internship atau project ya untuk membangun skill-skill ini nih gitu, front end, back end gitu, dan lain sebagainya, Scrum Master dan lain sebagainya. Sekilas seperti itu presentasi dari saya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan di belakang ya. Greetings never came from comfort zones gitu. Jadi di Telkom itu kita percaya bahwa dengan berkembang terus-menerus, kita biasanya lebih berkontribusi untuk diri kita sendiri juga untuk perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wicaksono telah menyampaikan materi yang sangat penting sekali. Ada banyak informasi baru yang selama ini belum pernah kita ketahui, dan nanti akan kita pertajam lebih lanjut di sesi tanya jawab. Kami mohon kepada Pak Satria untuk tetap stay sampai sesi kedua ini. Sebelum kita nanti masuk ke sesi yang kedua, saya akan membacakan sekilas profil dari pembicara yang kedua, yaitu Bapak Mihya Zaki. Untuk pendidikan, beliau tahun 1999 sampai tahun 2002 itu menempuh pendidikan di SMK Telkom Sandi Putra Malang ya. Jadi lulusan SMK Telkom ternyata kedepannya juga bekerja di Telkom. Kemudian tahun 2004 sampai 2009 Pak Mihya melanjutkan kuliah di Nikel Skill ya, Medan. Kemudian 2012 sampai 2006 melanjutkan di S2 ini mungkin ya, di Telkom University Bandung ya. Kemudian untuk pekerjaan, beliau saat ini sejak tahun 2019 sebagai manajer KIO Network Service Operation. Dan dia akan materi tentang 5G networking selama 45 menit depan. Setelah sesi kedua ini selesai,
Nanti akan langsung dilanjut dengan sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit ya. Kemudian acara ini akan ditutup ya untuk sesi dari perusahaan Telkom Indonesia. Langsung saja untuk menghemat waktu kami persilakan kepada Pak Mihya untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Mihya Zaki kami persilakan. Monggo Pak. Baik, makasih Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya pribadi Mihya Zaki atas nama Zaki, mungkin bisa dipanggil kepada Bapak Kaprodi, Pak Selamat Wiono, untuk kesempatan yang telah diberikan, juga kepada para peserta ya. Juga Mas Satria nih, belum pernah ketemu tapi alhamdulillah tadi mengingatkan saya kembali terkait bagaimana hidup di Telkom ya. Memang saya udah banyak sih merasakan apa yang disampaikan sama Mas Satria tadi. Saya juga bagian dari yang yang udah merasakan lah bisa sampai kemana-mana ya. Baik, mungkin sekilas untuk 5G 45 menit saya coba persingkat dan mudah-mudahan memudahkan ya dalam mencerna sebenarnya 5G itu seperti apa dan mau kemana dan apa sih barangnya. Kembali ke background ya, background saya tadi mungkin sekilas. Memang saya asli Pasuruan tahun 98. Email Zaki Telkom Co ID, kemudian background saya dari sisi pendidikan lulusan STMK Telkom Sandi Putra Malang, jurusannya informatika. Terus semangatnya sih tetap kuliah ya, tetap kuliah. Waktu itu lanjut kuliah di Surabaya di Stikom, sekarang namanya Universitas Dinamika. Nggak selesai, lanjut lagi 2003 kuliah lagi di Perbanas Jakarta, nggak selesai juga, lanjut lagi 2004 kuliah di Microskill Medan. Ini akreditasinya paling tinggi se-Sumatera waktu itu informatika. Kemudian lanjut, alhamdulillah tadi seperti yang disampaikan Mas Satria, saya dapat beasiswa nih dari Telkom University di Bandung, jurusannya Elektrotelco, agak loncat dari informatika ke Elektrotelco karena background pekerjaan mungkin ya. Kemudian Telkom Group Journey saya dari tahun 2003 ini penyebab saya nggak lulus nih di kuliah pertama, kuliah kedua juga nggak lulus gara-gara ini saya. Ya. Ada backsound dari Bapak yang masuk ke suara. Oh, sorry, ini saya sambil meeting di sebelah sebentar ya. Sekarang gimana? Sudah nggak terdengar, Pak. Sudah cukup ya. Ini WFH ini banyak meeting paralel, mohon maaf ya. Oke, Pak. Ya, jadi saya udah pernah ditempatkan juga termasuk yang tadi ya waktu Telkom buka cabang di Timor Leste itu dengan anak perusahaan atau cucu perusahaan namanya Telkomsel. Nah, terus kemudian ditarik lagi ke Jakarta untuk support Telkomsel. Mungkin itu sekilas background. Sebenarnya mulai masuk ya, apa sih 5G? Kalau dari urutannya 5G itu ya setelah 4G, tapi bentuknya apa? Bentuknya itu variatif ya, sangat banyak apa yang bisa kita explore untuk 5G ini nanti ke depan. Tapi saya coba simplifikasi ke 4 poin aja. Ya ini nanti 5G evolusi, kemudian teknisnya sendiri seperti apa, gambaran 5G sekarang, dan apa sih knowledge yang dibutuhkan dan opportunity-nya seperti apa. Kita mulai dari 5G evolusi. 5G evolusi, kita mulai dari histori dari mobile itu sendiri ya. Jadi
seperti yang kita ketahui, teknologi mobile itu berjenjang mulai dari 1G, 2G, 3G, 5G. Oh iya, mungkin sebelumnya ini ya, saya lupa. Nanti saya pengen pertanyaan yang bagus ya, untuk satu pertanyaan yang terbaik ya. Di akhir nanti ya. Siap. Oke, kita lanjutkan. Untuk 1G itu dulu dimulai dari tahun 1979, di mana Telkom masih menggunakan analog, itu hanya untuk voice dengan handset yang sangat besar ya, lebih besar daripada batu bata yang merah yang gede itu ya. Kemudian 2G mulai ada text messaging atau SMS. Nah, di sini diterapkan di 91 dan Telkom itu 2G itu 5. Kemudian di 3G itu bukan hanya wireless voice dan text, tapi juga sudah mulai masuk internet. Jadi internet itu sudah mulai muncul di mobile handset kita. Itu tahun 98 dan Telkomsel menerapkan di tahun 2006. Kemudian masuk di era 4G masuk ke broadband mobile, di mana kapasitas sudah semakin besar. Itu secara enhancement di dunia di 2008, Telkomsel menerapkan di 2014. Di sini selisihnya agak jauh ya, di sebelum-sebelumnya. Nah, di 5G ini Telkomsel nggak mau ketinggalan nih. 5G yang kemarin baru diluncurkan di market tahun 2019, di Telkomsel 2 tahun berikutnya langsung garap 5G ya. Ini juga berkat support dari pemerintah, dorongan dari pemerintah untuk memunculkan 5G ini di Indonesia. Seperti yang tadi dibilang Mas Satria ya, jadi kita sangat erat hubungannya dengan pemerintah untuk bisa mengimplementasi atau mensupport program-program pemerintah. Nah, 5G ini sendiri kalau gambaran dari SIM card ya, SIM card dan kecepatannya untuk mungkin sekarang udah jarang ya yang SIM card yang besar-besar dulu. Sekarang udah main di micro sama nano. Nah, yang untuk nano ini sebenarnya bisa dipakai untuk 5G, untuk yang terbaru. Yang nano yang terbaru itu udah bisa dipakai untuk 5G. Tapi memang desain 5G sendiri ada yang namanya eSIM, itu jauh lebih kecil. Dan itu kenapa didesain kecil? Karena nanti dia bisa masuk di perangkat-perangkat yang kecil. Karena nanti 5G itu bukan hanya komunikasi dan internet, tapi lebih ke pengembangan IoT atau mesin-to-mesin, virtualisasi dan lain sebagainya. Itu akan banyak diimplementasikan di situ. Ya, kalau kita lihat 3G mungkin masih sejuk-sejuk, kecepatannya 4G udah mulai berterbangan, 5G rambutnya sampai habis ya di sini. Ini ilustrasi aja. Oke, kemudian dari histori itu sebenarnya kemampuan 5G itu apa? Di sini sebenarnya ada 3 hal besar yang dikembangkan dari 5G. Yang pertama adalah kemampuan dia menghandle banyak perangkat. Dalam satu radio dia bisa menghandle banyak perangkat, bukan hanya orang nelpon, tapi perangkat yang di sekitar kita, misalnya smartwatch kita, misalnya apapun, misalnya kayak mobil, ada perangkat-perangkat kecil lah di sekitar kita, itu akan mampu dihandle karena dia memang nanti tujuannya bukan hanya untuk manusia tapi lebih ke IoT, Internet of Things, untuk semua barang mampu dihandle. Kemudian yang kedua apa sih yang dikembangkan? Besaran traffic ya. Jadi
besaran traffic yang mampu didistribusikan ke masing-masing user. Dibandingkan dengan 4G, kapasitas bandwidth 5G yang akan diterima oleh user itu bisa sampai 100 kali lipat dari kecepatan 4G yang sekarang. Itu pengembangan mobile broadband. Kemudian yang ketiga adalah ini di sini tertulis critical control. Jadi bagaimana mengontrol hal-hal yang kritis. Jadi lebih ke kalau dia nggak bisa terkontrol itu bisa berakibat fatal. Misalnya kayak mobil bisa menyetir sendiri ya, driverless car, terus auto mesin, kemudian seperti remote surgery, membedah jarak jauh seperti itu udah menggunakan membutuhkan ini kemampuan critical control, di mana latensi yang dibutuhkan itu 1 milisecond. Jadi saat kita bergerak 1 detik tangan ke kanan, di sana juga harus melakukan pergerakan itu. Jadi nggak ada jeda dan lebih menjaga kestabilan. 3 poin besar ini yang dikembangkan dalam 5G. Dan di sini implementasinya. Implementasinya seperti kita lihat, kalau untuk yang saat ini ya, ini masih berhubungan antara manusia dengan manusia ya, lebih ke sini ya untuk yang 4G dan saat ini. Tapi sudah mulai juga merambah ke antara hubungan antara manusia dengan mesin, misalnya kayak pembayaran segala macam itu sudah mulai. Nah, nanti ke depan 5G itu akan lebih masif di sini, antara komunikasi antara mesin ke mesin. Di sini banyak diterapkan, misalnya kayak tadi untuk kebutuhan bandwidth itu bisa yang lebih ke arah video ya, untuk bandwidth ya, video. Bahkan bisa misalnya ini monitoring kayak ini nggak pakai sabuk pengaman nih, itu kameranya kan harus kualitas tinggi 4K atau bahkan mungkin nanti ada 8K, itu bisa sampai ngelihat detail dalam zoom, sedetail itu. Kemudian ini masif skala ya, ini IoT tadi kayak smart home, smart city dan lain sebagainya. Terus, nah ini hal-hal yang critical control atau yang low latency ya. Di sini bukan hanya low latency tapi ultra yang sangat amat presisi diharapkan. Ini terkait dengan otomasi mobil, kemudian pekerjaan di manufacturing dan lain sebagainya. Oke, dari melihat tadi apa sih atau siapa sih yang memanfaatkan itu gitu dari teknologi itu dan kemampuannya apa sih yang dimanfaatkan. Pertama kita ingat dulu dari model switch ya, switch itu on off ya, on off atau 1-0. Itu yang viral apa di situ, yang memanfaatkan di situ apa, yaitu komputer company atau perusahaan-perusahaan komputer itu bahu-membahu membangun komputer. Banyak bikin model-model komputer, disitulah masif komputer mulai banyak diterima di masyarakat lah. Kemudian berikutnya, kalau dulu komputer aja untuk bantu kita pekerjaan, muncullah internet. Nah, internet ini siapa yang menang di situ? Waktu internet muncul, yang pemenangnya itu ya portal-portal company, perusahaan-perusahaan portal seperti Google yang masih bertahan sekarang ya. Atau dulu ada Facebook dan lain sebagainya. Yahoo ya, Yahoo yang dulu sempat viral di awal-awal itu. Kemudian masuk ke eranya smart and mobile. Nah, smart and mobile ini mulai membangun device handphone. Orang mulai internetan dengan cara mobile. Di situ device maker itu yang membangun handset smartphone ya, mulai dari mungkin dulu belum smartphone ya, masih banyak tombolnya, kemudian tombolnya tinggal setengah yang bisa di flip, ditutup, buka, terus sekarang udah tanpa tombol, itu smartphone. Kemudian ke OTT seperti BBM ya, dulu BBM, terus ada WhatsApp dan Telegram dan lain sebagainya.
Ini para pemenang pada shifting teknologi ini, termasuk nanti 4G ya. Untuk 4G ini lebih ke broadband tadi kan ya. 4G ini lebih ke broadband. Di sini yang menang, yang memanfaatkan itu adalah video provider. Si Google udah tahu lebih dulu. Dia membeli YouTube ya dari Google. Kemudian Facebook juga membeli IG ya, Instagram, video-video kecil gitu ya. Di samping Facebook sendiri punya video-video yang besar. Nah, untuk 5G nanti siapa pemenangnya teman-teman mungkin nanti bisa menyimpulkan di akhir. Oke. Kemudian kita lihat apa sih yang membangun teknologi 5G itu sendiri. Nah, rumus ya, nggak usah panjang lebar. Rumus ini hanya sekedar ini informasi aja bahwa semua itu berawal dari matematika dan semua itu ada hitung-hitungannya. Contoh untuk 200 MHz range radio itu kita bisa mendapatkan 372 Mbps sekali download per detik ya. Jadi kalau misalnya kita punya download video yang ukuran 1 GB itu cukup 3 detik. Oke, berikutnya saya coba simplifikasi. Sebenarnya 5G yang mendukung teknologi 5G itu apa sih? Gitu. Ada 3 hal yang mendukung revolusi dari 4G ke 5G. Yang pertama dari sisi akses network, yang kedua dari sisi core network, dan yang ketiga dari sisi manajemen dan pembangunnya itu sendiri. Kita mulai dari 5G access network. Sebentar, sorry ya. Saya ulang ya. Halo? Masih kedengaran ya? Masih jelas, Pak. Masih, Pak, masih. Oke, makasih. Makasih teman-teman. Oke, jadi mungkin dasarnya dari sini ya. Spektrum 5G. Seperti yang di dunia ini Allah telah memberikan berkah energi yang luar biasa yang nggak bisa kita lihat. Yang kita diminta untuk mencari tahu apa sih itu. Di sini contoh untuk frekuensi ya. Kita nggak bisa lihat tapi ada di sekitar kita. Frekuensi ini sendiri ada yang berbahaya dan ada yang nggak berbahaya. Yang berbahaya contohnya sinar ultraviolet ya, yang bisa bikin kita terbakar di kadar tertentu. Kemudian sinar X-ray yang kita bisa manfaatkan untuk bisa melihat tembus pandang. Kemudian gamma ray ini juga radiasi yang berbahaya. Tapi ada banyak spektrum atau frekuensi yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita yang bermanfaat untuk ya sehari-hari. Misalnya TV analog kita dapat nih bisa nonton TV, nggak tahu dari mana tiba-tiba muncullah siaran itu. Microwave yang dipakai untuk manasin di dapur itu bermain di spektrum rendah. Kemudian mungkin teman-teman tahu ya di WiFi itu mainnya di 2,4 giga dan pengembangannya terbaru di 5 giga WiFi, 5 GHz ya. Terus 2G sampai 4G itu bermain di ranah ini, di 1,8. Kalau teman-teman lihat speknya handphone itu ada di 1,8 sampai di sekitar 2,8 GHz. 5G sendiri sudah dialokasikan sama ITU-T atau IEEE, standarisasi dunia, di rentang ini, di sekitar 3 giga sampai 4, sekian giga untuk saat ini. Ke depan 5G itu akan bermain di range ini 26 sampai 66 giga. Ini luar biasa ya. Buat gambaran aja nih, buat gambaran. Kita tahu ya satu frekuensi itu kan 1 detik ada berapa cycle ya, 1 detik ada berapa period. Contohnya 4 Hz itu berarti ada
tiktokan ini ini kalau di teknis kan 1-0 ya membacanya 1-0 itu ada 4 kali 2 data ya kalau biner ya 4 kali 2 data dalam 1 detik. Kalau 14 ya makin rapat 14 detik 14 Hz yang dikirim dalam 1 detik. Bagaimana dengan 66? Nah ini sudah main di 66 triliun ya kalau kita bilang 66 miliar ya 66 miliar dalam 1 detik data yang dikirim kurang lebih seperti itu. Nah dengan kerapatan yang super tinggi ini tentunya akan membuat si sinar atau frekuensi ini gampang terganggu. Sedikit terganggu dia akan bubar ini. Data ini akan bubar. 5G bagaimana cara mengamankan itu? Dia dengan membangun small cell. Mungkin gambaran small cell bisa kita lihat di video berikut ya. Sorry, suaranya masuk nggak ya videonya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, makasih. Today's wireless networks rely on large, high-powered cell towers to broadcast their signals over long distances. But higher frequency millimeter waves have a harder time traveling through obstacles, which means if you move behind one, you lose your signal. Small cell networks would solve that problem using thousands of low-power mini base stations. These base stations would be much closer together than traditional towers, forming a sort of relay team to transmit signals around obstacles. This would be especially useful in cities. As a user moved behind an obstacle, his smartphone would automatically switch to a new base station in better range of his device, allowing him to keep his connection. Oke. Jadi diakses karena dia terlalu sensitif ya dengan besaran data yang dikirim. Kalau sekarang 4G, 2G, 3G masih menggunakan tower ya, Nanti 5G akan lebih kecil lagi menggunakan small cell. Nah, small cell ini pembangunannya ya kurang lebih sekitar 150 juta untuk pembangunan satu small cell dibandingkan pembangunan tower yang sampai 3M satu tower. Nah, di samping nanti kalau ke gedung-gedung atau di rumah-rumah nanti akan ada pembangunan femtocell. Oke, kemudian untuk core network revolution. Jadi di sini gambarannya mungkin saya coba sederhanakan. Jadi ini 4G, ini 5G. 4G strukturnya dia mulai dari user mobile, terus ke antena, ini antena gedung, kemudian menuju ke suatu internet itu bertahap ya, mengikuti banyak tahapan-tahapan dari routingnya, dari servernya, dari perangkat-perangkatnya. Di sini ada banyak perangkat sampai menuju ke internet. Sedangkan 5G internet itu didekatkan, jadi dia cukup satu hop atau beberapa hop di depan sudah bisa mengakses konten. Jadi konten itu didekatkan, tapi manajemennya lebih disimpelkan. Jadi semua perangkat ini di manage dari satu titik server, dan itu membuat user bisa mengakses konten, misalnya konten-konten viral ya biasanya di sini ini bisa lebih dekat atau konten-konten yang dibutuhkan oleh user sekitar. Ini lebih custom. Jadi nggak perlu lagi melewati banyak titik untuk bisa mengakses konten. Nah, untuk perubahan core network itu sendiri membutuhkan suatu konsep platform tersendiri di network NFV. Nah, SDN NFV ini ada dua ya. SDN sendiri, ada NFV sendiri. NFV itu apa? NFV itu gambarannya adalah dari fungsi-fungsi semua perangkat network itu. Misalnya ada yang fungsinya untuk security, ada yang untuk koneksi ke satelit, ada untuk database upload,
ada untuk file penyimpanan data, untuk firewall, untuk router wireless, kemudian untuk switch, metro, segala macam, itu dirubah menjadi fungsi aplikasi. Jadi ini semua dirubah menjadi fungsi aplikasi yang mana dia bisa diinstal. Nah, server itu sendiri nanti ditaruh di dalam cloud, sehingga cloud itu bisa diakses oleh di banyak titik dan cukup fleksibel. Dia butuh fungsi apa sih di network itu gitu. Jadi semua fungsi itu ada router sendiri enggak, nanti semuanya terpusat berupa aplikasi. Dari situ akan dikombinasikan dengan SDN. SDN ini software defined network. Jadi yang tadi fisiknya yang tadinya bermacam-macam berubah ke fungsinya aja yang diambil dan dibentuk aplikasi ke dalam suatu server. Di sini manajemennya. Nah, si SDN ini memanage itu. Dia software untuk mendesain networknya. Jadi fungsi-fungsi itu mau dikeluarkan apa aja, misalnya di titik ini akan membutuhkan fungsi apa, di titik yang B akan membutuhkan fungsi apa. Itu semuanya di-manage oleh si SDN ini. SDN ini juga berbasis aplikasi tentunya. Dia kita bilang kalau ini seperti NMS tapi yang lebih advance ya. Pemrograman yang dibutuhkan itu seperti Java. Python sendiri itu untuk programming ke arah network elemen, kemudian pastinya ada GUI interface-nya. Oke, mungkin itu sekilas untuk 5G. Kemudian apa sih 5G saat ini apa ya? Kita lihat 5G secara global dulu ya. Jadi kita bisa lihat di sini para pemain 5G di level global. Ada Cina, dia ada Huawei, ZTE, Fiberhome. South Korea ada Samsung, ada LG. Kemudian di Amerika dia punya Qualcomm ya, yang chipset yang banyak tersebar. Kemudian Cisco, di Eropa ada Ericsson sama Nokia. Nokia ini masih bertahan tapi dia bertransformasi ke bentuk lain. Kemudian Jepang itu ada NEC dan Fujitsu. Kalau kita lihat 5G speed revolution, nah kita lihat di sini nih, ini pengambilan datanya di bulan Agustus kemarin 2020 menggunakan Open Signal. Di sini Saudi Arabia malah yang lebih kenceng ya untuk 5G-nya. Dia bukan pemain telco tapi user telco itu sendiri. Dia mengimplementasikan di negara-negaranya. Kemudian disusul oleh Korea, ada Australia, Kanada, Switzerland, dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya ini hanya pemain, tapi negara yang implementasi 5G itu sudah banyak. Dan di bulan Februari 2021 kemarin, ada 131 negara yang menyatakan akan berinvest ke 5G, karena merasa 5G itu nanti akan menjadi fundamental atau dasar dari teknologi mobile internet. Ini buat gambaran aja, Cina saat ini di 2021 sudah mencapai 73% penetrasi dan akan selesai 100% di 2023. Tapi 100% ini jangan dimaknai bahwa memang seluruh kota sudah 100%. Mungkin hanya sebagian-sebagian kota atau area-area yang mereka harapkan untuk bisa terwujud 5G-nya di situ. Jadi pengembangannya nggak selesai sampai di sini, pasti akan maju lagi. Begitu juga Singapura, negara yang lebih besar Bali ya pulaunya daripada Singapura itu sendiri. Dia 2022 baru akan selesai 50%. Baru selesai di 100%, target mereka di 2025. Korea sendiri 2020 sudah 90%. Nah itu yang ada di dunia, tapi gambaran 100% ini sebenarnya masih bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Harapan untuk koneksinya,
harapan untuk koneksinya di tahun 2022 itu diharapkan bisa mencapai 1 miliar koneksi. Ada 1 miliar koneksi di seluruh dunia. Ini bukan hanya handphone tapi juga IoT ya, semua perangkat. Kemudian kalau kita lihat ini beberapa negara dan kota yang sudah mengimplementasi 5G atau yang kita bisa sebut mungkin ekosistemnya sudah mempersiapkan untuk 5G itu sendiri. Membangun suatu smart city. Jadi di New York atau Amerika itu peringkat pertama, kemudian ada di Londres, terus di Tokyo dan Singapura. Kota yang paling pintar itu di mana? Itu malah di Dubai ya. Seperti yang kita lihat tadi di daerah Timur Tengah itu sebenarnya udah mengimplementasi dan serius gitu. Bahkan di Dubai itu pertama kali di dunia menterinya itu ada yang kementerian tentang AI atau Menteri AI Artificial Intelligence. Itu menteri khusus untuk artificial intelligence. Dia pingin di suatu negara itu memang fokus ke situ gitu. Nah, belum selesai 5G dibangun, beberapa negara sudah mulai ke arah 6 generasi ya, ke 6G. Di mana harapannya akan 100 kali lebih cepat daripada 5G. Artinya 10 kali lipat lebih cepat daripada 4G sekarang. Nah, kenapa bisa begitu? Kebanyakan dia menempatkan AI pada teknologinya. AI itu artificial intelligence atau intelijensi buatan ya. Kemudian ini bukan hanya didistribusikan di darat, tapi juga di dalam laut. Kemudian juga di luar angkasa koneksi ini. Dan kalau kita lihat dari paten 6G ini, secara overall Cina itu sudah memberikan 35% paten. Itu sekitar 13.500 paten, di mana 75% patennya itu sudah mengandung AI. 75% patennya itu sudah mengandung AI. Dan Amerika berkontribusi sekitar 18%. Nah, Cina ini seperti yang kita ketahui di geopolitis itu nggak mau bekerja sama dengan Amerika tapi menggandeng Jepang. Dan target market untuk 6G akan di 2030. Itu di dunia. Bagaimana di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri 5G ini seperti yang kita ketahui kemarin di Telkomsel yang pertama mendeliver 5G di Indonesia. Itu di launching pertama tanggal 27 Mei kemarin ya. Sekarang 5G Telkomsel sudah ada di beberapa kota. Ini di Medan, di Batam, Jakarta, Bandung, Semarang, kemudian Surabaya, Bali, Balikpapan, dan Makassar. Yang kedua menyusul Indosat di akhir bulan Juni kemarin. Indosat ada di Jakarta, di Jawa Tengah, kemudian di Surabaya. Jadi 5G di Indonesia ini 8 GHz dan 2,4 GHz. Kenapa? Karena nyusun ulang yang akan diterapkan di 5G karena frekuensi di 3 GHz sendiri saat ini sedang dipakai untuk komunikasi di perbankan. Mungkin itu gambaran di Indonesia akan dimulai di tahun ini dan mungkin akan masih butuh proses untuk berarah 5G secara keseluruhan. Apa efeknya 5G ini di industri? Jadi tadi yang dibilang Mas Satya, kita mendukung program pemerintah. Pak Jokowi meminta kita untuk beralih ke industri 4.0 dan telco di situ sebagai basicnya, sebagai dasar
untuk mensupport itu. Apa Industri 4.0 ini sistem ya, lebih ke suatu dia membutuhkan akan membangun Internet of Things atau perangkat-perangkat yang bekerja secara mandiri dengan banyak koneksi mesin ke mesin. Dan di situ butuh network yang cukup stabil dan bagus. Disitulah 5G akan bermain peran. Kemudian roadmap-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi case 5G ya. Smartphone kita ngelihatnya sekarang masih viral. Mungkin nanti akan mencapai puncak penggunaan smartphone itu di 2022 sampai 2023. Ini prediksi dari para ahli. Kemudian akan mencapai saturasi pada masanya. Menggantikan muncul berikutnya AR atau VR. AR dan VR ini augmented reality dan virtual reality itu akan merubah pola hidup juga di kita ya, merubah pola, merubah cara kerja, merubah behavior semuanya dengan teknologi itu diterapkan. Kemudian muncul smart city akan mulai banyak di 2022. Dan utility energy monitoring ini banyak menggunakan sensor-sensor ya, seperti kayak sekarang juga kayak PLN juga sudah menggunakan grid ya, sistem sensor segala macam. Autonomous vehicles atau mobil yang bisa berjalan sendiri. Kemudian ada drones. Drones di sini bukan hanya untuk drones melihat dengan kamera di sekitar kita ya, tapi dia bisa untuk transportasi. Untuk mengirimkan paket jarak jauh. Artinya dia membutuhkan bukan hanya Wi-Fi terdekat, tapi bisa yang menyeluruh dari kota atau antar kota. Seperti itu bayangannya ke depan. Kemudian industri automation itu juga harus mulai berubah untuk menuju ke industri 4.0. Mohon maaf Pak Mihia, ya. 5 menit lagi nggih. Oh siap, makasih. Aduh ini memang panjang sih ceritanya sebenarnya ya. Siap. 5G ini mungkin 5 tahun ke depan siapa sih yang akan berperan besar? Jadi di sini ada industri telekomunikasi. Ini industri yang akan berkembang ke depan. Nah, kita lihat mungkin gambaran di video ini ya. Ini menggunakan VR. VR. Ngelik apa rasa? Yang kita lihat tadi gambaran bahwa kita mungkin bapak-bapak driver ya, bapak-bapak driver nggak perlu lagi kerja di jalanan, jadi semua mobilnya bisa di remote dari rumah. Terus mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya misalnya di tengah hutan itu cukup di remote menggunakan robot dari rumah, jadi bekerja lebih fleksibel. Kemudian apa sih yang dibutuhkan ke depan? Jadi ada 4 hal yang dibutuhkan. Mungkin tadi udah banyak juga yang diterapkan di Telkom ya, seperti yang disampaikan Mas Satria. Yang pertama tentunya network ya. Network itu ilmu yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui dasar dari network itu sendiri. Banyak sertifikasi ataupun hal-hal perlu cabang dari network itu sendiri, cabang keilmuan misalnya switching, routing,
belum bisa. cloud compilers, ada desain topologi dan lain sebagainya. Yang kedua coding atau pemrograman. Nah, mungkin di informatika teman-teman juga dapat ini semua ya. Ini seperti banyak cabangnya juga ini, seperti back end designer, kemudian front end designer, ada koneksi API, data science, UI UX dan lain sebagainya. Di sini AI juga bermain peran. Kemudian data center ini seperti yang tadi ditampilkan bahwa data center ini merubah bagaimana memanage network itu sendiri, karena akan mendekatkan si konten itu ke user. Jadi akan ada pembangunan data center kecil, itu mulai dari desain topologinya, bagaimana server itu sendiri, environment-nya seperti apa, security, software hardware-nya, sampai ke tier 1 sampai 3 di data center itu sendiri. Terakhir, yang nggak kalah penting itu di security. Ilmu security ini juga memiliki banyak ya, seperti keamanan sensor, satpam segala macam, tapi juga dari sisi cybernya, cyber security. Bagaimana mengamankan aset dan data, kemudian network itu sendiri bagaimana desainnya supaya lebih bagus, lebih aman, arsitektur engineering seperti apa. Itu keilmuan di sana. Jadi mungkin itu dari saya terkait 5G. Masih banyak lagi hal yang perlu didalami, kurang lebih untuk source-nya bisa dilihat di sini diagram, dan banyak lowongan pekerjaan ya, bukan hanya lowongan pekerjaan di Indonesia tapi overseas, di luar negeri juga ada. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Mihya Zaki atas paparan materinya yang luar biasa. Dan mungkin kalau waktunya panjang bisa kita tambah lagi durasinya. Kepada teman-teman mahasiswa dan mungkin juga nanti ada beberapa dosen yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dapat mengetikkan di kolom chat kata tanya atau raise hand. Oh, sudah ada satu, Mas Pratama Aldia. Tadi Pak Mihya sudah memberikan stimulus kepada teman-teman yang tanya, akan diberikan hadiah ya Pak? 2 penanya satu terbaik pertanyaan ya? Dan mungkin nanti ada 2 kuis ya dari saya. Apaan? Pertanyaan singkat, padat, dan jelas. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pratama Ardi Prayoga. Terima kasih udah kita lihat ke depannya. Misal setahu saya, mohon koreksi jika saya salah ya, 5G pastinya menggunakan gelombang frekuensi yang lebih tinggi daripada 4G. Dan menurut pengetahuan saya, semakin tinggi frekuensi, gelombang frekuensi itu, maka akan semakin pendek coverage atau cakupannya, dan mungkin juga lebih mudah terganggu interferensi dari luar. Mungkin karena cuaca atau yang lain. Kemudian, untuk kekuatan dalam menembus halangan, seperti pohon dan bangunan, mungkin lebih di bawah dari 4G. Pertanyaan saya, bagaimana Telkom mengatasi masalah tersebut? Jadi mulai dari cakupan dan interferensinya. Mungkin kalau cakupan tadi pakai small cell ya, itu kan routingnya mungkin banyak. Apakah itu juga mempengaruhi daripada ping? Ya, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Ini pertanyaan ditujukan ke Pak Mihya mungkin ya Mas Pratama, terkait dengan 5G tadi ya? Iya, betul Pak. Monggo Pak Mihya bisa langsung ditanggapi Pak.
Siap, makasih Mas Pratama. Ini Pratama ini pertama kali angkat resen tadi ya. Makasih Mas Pratama, betul banget itu yang sampean bilang bahwa 5G dengan frekuensi yang semakin tinggi, dia akan semakin mudah terganggu. Tadi seperti yang disolusikan, salah satunya ya adalah dengan small cell ya, seperti yang di ilustrasi tadi, yang tadinya menggunakan tower akan coba didekatkan dengan menggunakan small cell karena lebih rawan terganggu dengan adanya obstacle-obstacle seperti pohon, gedung, atau bahkan cuaca. Jadi Telkom sendiri mungkin akan mulai masif ya. Kalau kita nyebutnya BTS hotel atau banyak BTS yang akan tersebar, banyak kamar-kamar yang akan tersebar seperti itu. Itu juga akan memainkan di small cell maupun di femtocell. Itu mungkin nanti dari sisi radio yang akan kita delivery di masyarakat. Mungkin itu menjawab pertanyaan Mas Pratama ya. Oke, makasih Pak Mi ya. Kemudian yang kedua Mas, belum. Masih ada. Nanti kalau small cell kan berarti nanti ada BTS macam BTS kecil-kecil banyak gitu ya. Itu nanti rutinnya kan otomatis juga banyak. Apakah itu mempengaruhi daripada pingnya juga, Pak? Iya, betul. Pasti dengan banyak hop akan mempengaruhi ping. Tapi tadi solusi yang lain adalah dengan menerapkan SDN-NFV. SDN-NFV ini perombakan total dari sisi topologi di level core. Jadi aksesnya akan semakin panjang memang ke arah customer ya. Ke arah user itu akan semakin panjang. Tapi dengan cara mendekatkan konten jadi kita pada masanya ke depan. Itu betul, pertanyaan bagus tuh Mas Pratama. Recording in progress. Kemudian Mas Alvin, Mas Akbar dulu silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Fitriandara. Izinkan untuk saya bertanya. Izin bertanya, untuk jaringan 5G Telkomsel itu kan memakai band N40 dan pita frekuensi di 2,3 Hz. Nah, frekuensi dan band tersebut itu kan sering digunakan pada jaringan 4G dan 3G. Apakah kedepannya akan menambah band yang seperti N41, N10, N20, sedangkan untuk N40 kan itu nggak semua HP 5G yang ada di Indonesia itu support. Nah, kedepannya apakah smartphone-nya sendiri yang akan menyesuaikan dengan band dari Telkomsel yang memakai band N40 atau dari pihak Telkomselnya sendiri yang akan menambah jumlah bandwidth yang akan masuk ke Indonesia? Terima kasih. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Baik, makasih Mas Akbar. Ini bisa langsung dijawab ya, Pak Fikri? Monggo Pak. Langsung. Absennya urung jadi gue. Ya, bagus Akbar juga bagus nih. Jadi memang teman-teman udah update ya untuk 5G ya. Jadi kita mendapatkan frekuensi, izin frekuensi itu dari pemerintah dan itu dilakukan lelang. Yang lebih tepat di sini yang Telkomsel, tapi saya coba jawab sama yang saya ketahui ya. Telkomsel itu mendapatkan frekuensi itu dengan metode lelang dan itu adalah izin dari pemerintah dan yang melakukan lelang juga dari pemerintah. Sebenarnya frekuensi yang mature untuk 5G itu nanti di ranah frekuensi 3,4
sekian giga ke atas. Telkomsel mendapatkan lisensi frekuensi di angka 2,3 gigahertz. Itu adalah perintah dari pemerintah. Itu adalah yang mendapatkan izin dari pemerintah. Memang kalau kita lihat kondisi sekarang belum ideal karena itu juga dipakai untuk 4G. Tapi saya tes sendiri untuk 5G itu bisa mencapai 700 mega per second. Itu waktu trial kemarin. Makanya Telkomsel lulus uji. Dan perubahan itu, bertampaikan itu bisa dari sisi handset atau perubahan di smartphone masing-masing, dan itu memang lebih advance ya, ada perubahan settingan, atau nanti pada saat pemerintah sudah mulai memberikan lisensi frekuensi yang memang untuk 5G di Telkomsel seperti itu. Jadi ada dua via, baik di sisi mobile smartphone sendiri yang harus dirubah atau pemerintah memberikan izin untuk frekuensi yang lebih tinggi. Mungkin itu bisa menjawab Mas Akbar tadi ya. Oke, jelas Mas Akbar. Izin bertanya lagi Pak. Monggo. Tadi berarti untuk misal brand-brand si orange, si biru itu yang sudah mengeluarkan HP 5G dengan jaringan yang tidak mensupport band N40 itu berarti HP-nya sia-sia ya Pak? Atau gimana itu nantinya? Soalnya kan udah banyak teman-teman saya yang pakai pada pamer nih HP 5G yang udah support HP yang sudah pada support 5G tapi sedangkan jaringan dia kan N40, sedangkan Telkomsel kan untuk sementara ini belum support ya, belum support atau belum menang lelang atau gimana itu, berarti kedepannya apakah HP 5G tersebut bakal tidak bisa menggunakan 5G yang sekarang atau bagaimana kedepannya Pak? Terima kasih. Setahu saya itu nanti memang harus ada komunikasi antara penyedia mobile ya, mobile handset maksud saya, penyedia mobile handset, kemudian dengan operator dan juga pemerintah. Jadi ke depan sebenarnya dari sisi mobile handset itu bisa diupdate, tapi mungkin lebih advance. Jadi ada perubahan-perubahan parameter dari mobile handset itu sendiri yang dirubah. Kalau secara chipset sih mungkin harusnya tetap sama, hanya ada perubahan di logik atau parameternya. Dan kalau Telkomsel sendiri menerapkan frekuensi itu karena memang pemerintah masih memberikan lisensi itu. Kalau ke depan pastinya akan lebih melebar karena komitmen dari pemerintah sendiri sebenarnya range 5G seperti yang tadi saya sampaikan saat ini masih dipakai untuk